Halo, selamat datang di El Pundit Channel. Di video kali ini, kita akan bahas timnas Indonesia yang akan bermain menghadapi Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia harus menelan pil pahit setelah laga melawan Australia pada tanggal 20 Maret kemarin. Datang dengan skuad terbaiknya serta pelatih baru yang digadang-gadang mampu menggantikan pelatih sebelumnya, Sinteyong. Justru tidak mampu berbuat banyak dan dibabat habis dengan skor telak 5-1 untuk kemenangan Australia. Kekalahan tersebut diduga akibat taktik yang terlalu naif Patrick Kluivert yang bermain proaktif serta high pressing sejak menit awal. Keputusan tersebut banyak menuai berbagai kritik terhadap pelatih yang sempat membela Barcelona tersebut. Hal ini sampai terdengar hashtag Kluivert out di platform sosial media X. Bagaimana tidak, dengan waktu sedikit untuk berlatih, Patrick Kluivert dan kolega harus sadar bahwa tim yang dihadapinya adalah salah satu raksasa Asia, yaitu Australia. Gol-gol Australia di babak pertama merupakan bukti bahwa kurang terorganisirnya lini pertahanan timnas. Yang itu sebetulnya sudah lebih baik di era pelatih sebelumnya. Hal itu semakin terlihat pada babak kedua. Timnas Indonesia harus kembali kebobolan 3 gol yang 2 diantaranya dengan skema yang sama, yaitu set piece. Hal ini sangat membingungkan lantaran tim kepelatihan timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert terdapat nama-nama beken seperti Alex Pastor. Ia seharusnya dapat menganalisis dan sudah mengetahui kemampuan Australia yang dikenal dengan tim yang mampu memanfaatkan set piece dengan baik. Ini sungguh naif dan menggambarkan kurang riset. Setelah laga melawan Australia, timnas Indonesia langsung kembali ke rumah untuk bersiap melawan Bahrain. Pertandingan diprediksi akan panas dan penuh emosional lantaran laga versus Bahrain lalu harus dinodai oleh kepemimpinan wasit yang kontroversi. Tidak hanya itu, laga ini sekaligus menjadi ajang pembuktian terakhir sebelum para fans timnas Indonesia benar-benar kecewa terkait performa kepelatihan Patrick Kluivert. Para fans timnas Indonesia tidak lagi berharap kemenangan pada laga versus Bahrain di tanggal 25 Maret mendatang, tetapi juga menuntut timnas Indonesia harus menang. Setelah reputasi sang raja penalti hancur di Sydney Stadium, Kevin Dix jelas sangat terganggu untuk laga selanjutnya. Dirinya bisa saja kehilangan kepercayaan diri. Namun setelah laga, dirinya mampu mengatasi dan kembali positif. Hanya itu, kiper Martin Paes yang menerima 5 gol dari Australia pun sangat terganggu. Tempatnya sebagai kiper utama bisa saja tergeser oleh Emil Audero. Tidak hanya itu pula, beban berat dipikul oleh sang kapten, J.I. Jazz. Sang pemain andalan Venezia ini tidak percaya bahwa pertahanannya mampu ditembus oleh Australia 5 gol. Namun tidak dapat diragukan sebagai kapten timnas, J.I. Jazz tentu tahu apa yang harus dia lakukan. Dirinya tetap percaya dan mampu mengembalikan kepercayaan tim serta memberikan kemenangan pada saat melawan Bahrain. Dirinya juga mampu memberikan semangat di lapangan maupun di ruang ganti. Dengan bermain di kandang sendiri, timnas Indonesia tentu tidak perlu khawatir mengenai dukungan para supporter. Mereka tentu akan memenuhi stadion dan memberikan teriakan serta koreografi sepanjang 90 menit pertandingan. Ini tidak perlu diragukan lagi. Fanatisme fans sepak bola Indonesia tentu sudah tidak dapat dibendung lagi. Namun, diharapkan ini justru tidak menjadi tekanan bagi para pemain dan pressure saat pertandingan nanti.
Timnas Indonesia dipastikan tampil tanpa diperkuat Messi Hilgers. Pemain FC20 tersebut mengalami cedera dan harus kembali ke Belanda untuk pemulihan. Hal itu tentu menjadi kesempatan bagi para pemain lain seperti Rizky Ridho yang diprediksi akan tampil sebagai starting melawan Bahrain. Kiper diprediksi akan diisi oleh Martin Paes, meskipun gawang yang ia jaga telah kemasukan 5 gol saat versus Australia kemarin. Namun, tidak sedikit pula fans yang mengharapkan Emil Audero yang menjadi penjaga gawang saat versus Bahrain dan melakukan debutnya. Dengan prediksi formasi 3 back, nama Jayce akan mengunci posisi sebagai center back sekaligus kapten dan diapit oleh 2 pemain lain seperti Rizky Ridho dan juga Kelvin Verdong atau Justin Hubner yang mengisi sebelah kiri pertahanan Indonesia. 2 gelandang tengah jelas menjadi sorotan pada saat laga versus Australia, yakni Nathan Chow dan juga Tom Hay. Keduanya tampil buruk dan tidak mampu berkembang dalam pertandingan versus Australia kemarin. Keduanya dianggap terlalu soft dalam bertahan dan tampil kurang otot. Hal ini menjadi peluang bagi para pemain lain seperti pemain anyar yaitu Pelupessy yang diprediksi akan bertandem dengan Tom Hay ataupun Ivar Jenner. Keduanya jelas saling melengkapi. Sebagai 2 gelandang, yaitu Pelupessy dapat membantu pertahanan dengan baik dan Tom Hay mampu membantu dalam distribusi bola ke depan. Selanjutnya wingback kiri akan diisi oleh Dan James atau Kelvin Verdong dan wingback kanan akan diisi oleh Kevin Dix. Kevin Dix dapat diharapkan tampil lebih baik setelah kegagalannya dalam eksekusi penalti saat versus Australia kemarin. Striker jelas menjadi tempat oleh Romeni. Dirinya tampil apik saat melawan Australia dan berhasil mencetak gol debutnya. Dia tampil sangat cair. Sebagai penyerang, dirinya mampu menjadi finisher dan tidak hanya itu, dirinya mampu membuka ruang dan drop untuk menyebut bola serta menusuk di sisi lapangan melalui aksi individunya. Oleh Romeni diprediksi akan diapit oleh Ragnar di sebelah kiri. Ragnar Oratmangun sebelumnya tidak dapat tampil pada laga versus Australia yang lalu. Dan di sebelah kanan akan diisi oleh Marcelino Ferdinand ataupun Eliano Renders. Keduanya tampil cukup baik meskipun saat melawan Australia belum mampu berbuat banyak. Lini penyerangan timnas Indonesia diharapkan dapat tampil dinamis dengan 3 penyerang yang dapat berotasi dan diharapkan mampu bermain dengan baik sehingga mengecoh pertahanan timnas Bahrain nantinya, seperti kemenangan yang didapatkan Indonesia pada saat menjamu Arab Saudi kemarin. Nah, mari kita tunggu seperti apa starting formasi yang disajikan oleh Patrick Kluivert dan kolega. Mari kita tunggu bersama. Bagaimana prediksi menurut kalian dan berapa skor pertandingan nanti? Coba tulis di kolom komentar.